Good morning everyone, menjumpai Anda kembali dari kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hani Saputra ingin berbagi wisdom mengenai rencana Tuhan terhadap pernikahan di atas muka bumi. Ya, pernikahan Anda dan pernikahan saya. Mungkin Anda bertanya-tanya gimana bisa jadi contoh pernikahanku babak belur begini. Saudara, dengarkan wisdom ini dan saya berharap saudara bisa memulai lembaran yang baru nantinya. Baik, eh, ketika anak kita mulai masuk dalam preschool ataupun playgroup, maka Anda semua akan bisa melihat bagaimana manusia dewasa ya ingin memberikan contoh kepada si kecil untuk bekal suatu hari menghadapi sekolah kehidupan yang nyata. Ya, kita semua berharap bahwa si kecil akan menyenangi, si kecil akan mengasihi, bahkan si kecil akan bersukacita, ya, bersukaria di dalam sesuatu pengalaman yang baru ini. Ya, demikian juga dengan pernikahan. Tuhan tahu bahwa manusia akan meninggalkan Dia, manusia akan jatuh dalam dosa, manusia akan terpisah dengan Tuhan dalam kurun waktu yang lama sekali, maka Dia memberkati pernikahan terlebih dahulu. Pada waktu manusia masih ada di Taman Eden, Tuhan memberkati pernikahan sebagai satu copy-paste hubungan antara Tuhan, suami, dan istri. Ya, Tuhan, suami, dan istri. Itu merupakan copy-paste yang ada di bumi ini, sebagaimana hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di surga. Ya. Menarik sekali untuk mengetahui bagaimana caranya Anda mengasihi pasangan Anda. Itu juga bisa memberitahu kepada saya bahwa bagaimana Anda mengasihi Tuhan. It's so simple. Ya, cara Anda memperlakukan pasangan hidup Anda. Itulah juga cara Anda memperlakukan Tuhan dalam keseharian. Jika roh manusia mati oleh karena dosa, maka langkah pertama untuk kita mempraktekkan kasih yang ada di atas muka bumi ini adalah melalui darah dan daging. Melalui daging dan hubungan kita di dunia ini. Bumping one each other on earth. Nah, disinilah pernikahan itu sangat memegang peranan penting sekali ya, untuk membentuk hubungan Anda dengan Tuhan. Anda memasuki pernikahan dengan expectation bahwa saudara akan bahagia. Tetapi, pernahkah Anda berpikir bahwa pernikahan diberikan Tuhan kepada kita di atas muka bumi ini untuk saudara semakin kudus, semakin suci. Kalau kita bicara kekudusan, biasanya kita hanya terpusat kepada perihal sexuality saja. Itulah pengertian ya, kedagingan yang kita pelajari selama bertahun-tahun di atas muka bumi. Bicara kudus, bicara selalu, bicara tentang sexuality. Tetapi Tuhan mungkin memusatkan lebih kepada roh yang ada di dalam manusia ini. Begitu berdosa, mati roh. Nah, keinginan Tuhan adalah, ya kalau bicara kudus, itu ingin membangkitkan roh manusia ini yang mati. Sehingga pulihlah keadaan manusia seperti di Taman Eden, yaitu berada di hadirat Allah itu sendiri. Nah, jikalau Anda memasuki pernikahan hanya untuk mencari kebahagiaan, maka saya melihat begitu mahalnya harga yang saudara harus bayar. Pasangan suami istri akan berdarah-darah di dalam mengejar ya, kebahagiaan secara emosional, secara fisik, secara finance, secara waktu, secara pengorbanan, you name it. Pernikahan berantakan, kekerasan terjadi di mana-mana, dan kemarahan mudah sekali meledak. Cinta menjadi dingin, sedingin salju. Nah, apalagi kalau kita berpikiran demikian, bagaimana mungkin aku bisa hidup dengan dia ini selama 40 tahun. Setelah 3 bulan honeymoon, saudara katakan, alamak, mati aku. Berapa lama aku bisa bertahan mendampingi dia?
Nah, pada waktu pikiran itu masuk dalam pikiran saudara, maka iblis bermain cantik sekali dalam pemikiran Anda. Diberikan aja racun demi racun, racun demi racun, sehingga kehidupan Anda yang dahulunya ceria pada waktu single, tiba-tiba seperti bunga gitu, layu dalam satu hari. Apa yang bisa membuat pernikahan kita ini maju setapak? Yaitu dengan mengambil ayat dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Dikatakan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan tak ada habis-habisnya kasih rahmatnya. Besar setia. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaannya. Selalu baru setiap pagi. Itu yang membuat saya terkagum-kagum dengan cara yang diberikan Tuhan, sang kasih itu, kepada manusia untuk mengasihi, mungkin kepada orang yang tidak layak menerima kasih. Sehingga saudara bisa bertahan, sehingga saudara bisa mengaplikasikan Trinitas yang di surga itu di atas muka bumi, di dalam keluarga. Lakukan, saudara. Mengasihi itu tidak perlu, saudara bayangkan, 40 tahun aku bakal hidup dengan dia. Bagaimana mungkin? Dari hari demi hari. One day at a time. Maka saudara, tanpa sadar, saudara akan mencapai 40 tahun. Apa yang bisa Anda pikirkan dan lakukan untuk mengasihi pasangan hidup Anda hari ini? Lakukan itu. Pikirkan itu. Aplikasikan. Ratapan 3, 22-23 itu sangat indah. Menjadi kunci pegangan saya. Tidak selamanya, tidak setiap hari pasangan hidup kita ini marvelous, ya, indah di hadapan kita. Kadang-kadang mereka bisa berubah menjadi iblis. Tetapi kalau saudara tetap mengambil keputusan untuk mengasihi dia dari hari demi hari, maka saya yakin percaya bahwa fokus saudara, ya, fokus saudara itu kita bisa fokuskan kepada hal-hal yang sederhana saja. Bisakah Anda mengasihi pasangan hidup Anda hari ini? Satu hari saja. Kita tidak perlu berpikir 40 tahun. Satu hari saja. Hari ini. Begitu saudara buka mata sampai saudara nanti tidur. Untuk tidak menyongsong hari yang baru. Mungkinkah saudara bisa mengasihi dengan cara yang extraordinary? Pembelajaran yang tepat di awal kita mengasihi pasangan hidup kita akan membawa kita kepada dimensi, ya, dimensi kasih yang akan meraih surga. Kita mampu mengasihi Tuhan. Nah, kita bicara kasih. Saya rasa bahwa saudara-saudara dan saya mengerti juga kasih manusia itu sangat dangkal. Nah, impossible untuk saudara bisa mengasihi pasangan hidup yang bengis, yang jahat, yang kurang ajar, tanpa kasih Allah, agape. Bagaimana caranya saudara bisa mengasihi dia dari hari demi hari? Yaitu dengan membuka diri Anda terlebih dahulu. Untuk menerima kasih agape, untuk menerima Kristus. Supaya kasih, ya, tangki daripada kasih kita ini penuh dengan kasih Kristus. Sehingga kita mampu mengasihi pasangan hidup kita. Saya yakin bahwa kalau saudara lakukan itu dalam keseharian saudara, dari hari demi hari, sepertinya sudah menulis, ya, menulis sesuatu dalam buku, ya, dari minggu mungkin, misalnya hari, ya, selesai nanti malam Senin buka lembaran yang baru. Tanpa saudara sadari, ya, 365 hari itu begitu cepatnya, dan saudara berhasil. Maka dikatakan kalau sudah kembali dari hari pertama sampai hari ke-365, saudara lihat bahwa perjalanan saudara penuh dengan kebahagiaan. Why? Saudara tidak takut lagi mengasihi karena bayangkan 40 tahun. Tapi dari hari demi hari, saudara praktekkan. Maka itu akan lebih mudah untuk mencapai kebahagiaan. Dan justru kalau saudara mengasihi pasangan saudara dengan setia, maka saya yakin percaya hubungan saudara pun dengan Tuhan akan dipulihkan.
Marilah kita mengasihi, bukan cuma dengan perkataan. Biarlah kita mengasihi dengan bukti yang nyata. Dan anak-anak kita pun, kalau kita dikaruniakan anak, akan melihat bahwa ada Trinitas di dalam keluarga kita. Mereka akan mengaplikasikan, mereka akan copy-paste juga Trinitas yang di bumi, di dalam kehidupan mereka. Sehingga kita bisa memberikan Kristus kepada anak-anak tanpa ada halangan apapun. Tuhan memberkati saudara.